Dia ada dinda. Tekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adana li'adah wa ma kunna linahtadiya laula an adana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urisumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Saudara kaum muslimin muslimat yang berbahagia, saudaraku para muhajirin muhajirat yang kami muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi umur panjang, diberikan satu kenikmatan yaitu nikmat iman dan Islam. Kita masih diberikan pemahaman bahwa satu-satunya agama yang bisa mengantarkan kita bisa masuk ke dalam surga, selamat dari neraka hanyalah Islam. Maka ini adalah satu kenikmatan yang agung, yang yang tidak bisa kita nilai harganya. Untuk itu pada pagi hari ini kita wujudkan rasa syukur itu dengan mengkaji kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar dimaksudkan kita menjadi hamba Allah yang ahli syukur, selalu beribadah kepada Allah, yaitu mengutamakan akhirat ketimbang dunia. Untuk itu mari kita kaji Bulughul Maram Kitabul Hadis halaman 44 nomor hadis 135. 135. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanul Awqat. Nah, ini judulnya. Menjelaskan beberapa waktu allati tukrahu yang dimakruhkan biha di dalam awqat apa sholatu sholat. Sholat apa saja. Menjelaskan beberapa waktu yang dibenci untuk melakukan sholat di dalam waktu itu. An Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qala berkata siapa Abi Sa'id, Sami'tu telah dengar aku Rasulullah pada utusan Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda siapa Rasul. Rasul bersabda, la sholata tidak ada sholat ba'da subuhi setelah sholat subuh. Hatta tatlu'a sehingga muncul apa syamsu matahari. Tidak ada sholat setelah subuh ini sampai muncul matahari nanti. Wala sholata dan tidak ada sholat juga, tidak ada sholat sunnah. Itu kan. Ba'dal asri setelah sholat asar. Hatta tagiba sehingga terbenam apa syamsu matahari. Sampai matahari itu terbenam. Muttafaqun alaih telah disepakati kebenaran hadis, kesohihan hadis ini. Bukhari juz 2 halaman 61 raqam hadis 586. Muslim juz 1 halaman 567 raqam hadis 288 atau 827. Bahkan Musyarrih menambah, yaitu dikeluarkan Nasai, Ibnu Majah, Bukhari dalam Syarh Sunnah, Bukhari di dalam Tarikhil Kabir, Baihaqi dalam Sunan Kubro dari hadisnya Abdullah bin Amrin. Nah, itu coba lihat, yaitu namanya kitab Nasbur Royah li Jailai juz 1 halaman 256. Ya, ini walabdu muslimin, adapun lafadznya Muslim khusus la sholata ba'dal fajri, ba'da sholatil fajri, tidak ada sholat itu maujud ba'da sholatil fajri setelah sholat fajar subuh. Jadi memang mutlak tidak ada sholat seperti ini sampai nanti muncul matahari. Hadisnya sahih.
Walahu dan bagi Muslim, itu kan bagi Muslim ini khusus. An Uqbah bin Amirin thalathu sa'atin, nah itu khusus ada di sana rujukannya bagi Imam Muslim khusus an Uqbah. Nah, di situ angka 7 li Muslimin fi Sahih juz 1 halaman 567 8 Rokomatis 293 tahun 831. Yaitu bunyinya seperti ini. Itu kan. Salatu sa'atin 3 waktu tanah ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yanhana. Melarang siapa Rasulna pada kita an musalliya. Jikalau sholat kita bihina dalam 3 waktu itu. Itu dilarang untuk melakukan ibadah sholat dalam 3 waktu itu. Wanakburo dan juga mengkubur kita bihina dalam salatu sa'atin mautana pada orang mati-mati kita juga tidak boleh. Itu kan. Uqbah itu namanya sendiri adalah Abu Hamad Uqbah bin Amir al-Juhani. Karena ada siapa Uqbah itu amilan sebagai pegawai li Muawiyah bagi Imam Muawiyah ala Basriyin ala Misrin atas Mesir. Watufiya dan diwafatkan siapa Uqbah biha di Mesir korbas sanata ini ku sitina mendekati umur 60 tahun. Beliau itu seperti itu. Ini biodata daripada Uqbah. Nah, jadi sholat dan ngubur orang mati kita itu dalam 3 waktu itu tidak boleh. Satu ya hina tatlau ketika muncul opo asamsu matahari. Bazigotan dalam keadaan terang muncul betul. Bazigoh itu tidak itu luihan. Maksudnya di awal munculnya matahari. Di awal. Hatta tartafi'a sehingga tinggi apa matahari. Naik tinggi. Yang kedua wahyi naik. Waktu duha ya? Iya, waktu duha. Jadi baru muncul betul terus sampai tinggi. Yaitu sebelum duhur. Wahina yakumu dan ketika berdiri siapa qaimud dhahirati itu orang berdirinya punggung. Artinya berdiri tegak atau tazwila sehingga lingsir atau tergelincir apa syamsu matahari sampai ada bayangan. Itu kan. Yang ketiga wahina tatabayafu dan ketika merdayoh apa matahari apa syamsu matahari lil gurubi untuk syuruk. Kata-kata tatabayafu itu artinya mayulin, maksudnya cenderung condong untuk syuruk Pak istilahnya. Itu angka 3 tatadoyafu aipitamayulin. Maksudnya adalah doyong. Ketika doyong matahari itu untuk syuruk. Ini hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Berarti ya bisa dipakai hukum sebagai pedoman hukum. Taksi sujawalil jum'ah. Nah, ini khusus. Ini hukum selanjutnya ini. Taksi sujawalil jum'ah. Khususnya surupnya atau lingsirnya Jumat. An umumin nahi. Dari umumnya larangan aninafilati untuk sholat sunnah. Khusus Jumat itu tidak apa-apa. Pada saat matahari tepat di tengah-tengah dan ada orang berdiri juga dalam keadaan apa istilahnya itu tidak apa-apa, tidak ada masalah istilahnya. Makruh tahu hukumnya, tapi khusus Jumat tidak makruh. Wal hukmusani adapun hukum yang kedua. Hukum yang kedua ini adalah larangan dari sholat waktu zawal. Nah ini. Indah Syafi'i min hadis Abu Hurairah dari hadisnya Abu Hurairah yaitu dikeluarkan Syafi'i dalam kitab Al-Juz 1 halaman 226 sampai 227, Baihaqi juz 2 halaman 464 dari jalannya Baihaqi an Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya an Ishaq bin Abdullah bin Abi Farwah an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah.
Wa Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya kadzabun rafidiyun, pendusta dan orang Syiah. Qala Ibnu Mu'in Mizan dalam kitab Mizan juz 1 halaman 58. Bahkan qala Nasa'i wa Daruqutni wa ghairuhuma matrukul, hadisnya ditinggalkan, al-marji'us sabiq. Wa Ishaq bin Abdullah bin Abi Farwah matrukun, ditinggalkan. Qala Daruqutni bidu'afa, dalam kitab yang menerangkan rawi-rawi du'afa. Itu al-majruhin, itu kan, wal majruhin dan cacat. Dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dari jalannya Abi Khalid Al-Ahmar dari Syekh Ahlil Madinah yang dikatakan namanya Abdullah an Sa'id Al-Makburi. Dan bagi Baihaqi juga jalan yang ketiga dari riwayat Muhammad bin Abdul Waqidi, hadis ini ditinggalkan dalam kitab Du'afaul Shaghir bagi Bukhari. Dan yang keempat, di dalam hadis ini, hadisnya Baihaqi ini Atok, ada nama Atok bin Ajlan, itu mungkarul hadis. Ini berarti secara aklamasi ya, ini rawi tidak bisa dipertahankan. Bisa natin dhaif wajada illa yaumal jum'ah, kecuali di hari Jumat. Di hari Jumat itu ada kekhususan seperti di Mekah, tidak ada waktu makruh. Nah, itu wakada begitu juga, sama seperti hukum kedua di Abi Dawud bagi Imam Abi Dawud dalam kitab Sunan Abi Dawud juz 1 halaman 653 rokamati 1083 an Abi Qatadah nahwahu, ya sama dengan hukumnya, yaitu dhaif, dhaiful isnad ini. Dhaiful isnad sahihul mutun. Jadi boleh dipakai, ya, hukumnya boleh dipakai, cuman harus didasari hukum-hukum lain. Kalau dalil tidak pakai dalil ini saja, harus disertai dengan dalil-dalil lain. Yaitu la yukrahu, tidak dibenci apa tawab. Nah ini tidak ada makruh ini ya, untuk tawab, wala sholat, dan juga tidak dibenci sholat indal baiti, di Baitullah, bi ayyi sa'atin, di waktu mana saja. Nah, ini di waktu apa saja itu tidak dilarang untuk melakukan tawaf maupun sholat. Nah, ini sahih hadisnya. An Jubair bin Mut'im qala, berkata Jubair, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdi Manaf, la taqna'u, janganlah mencegah melarang kalian akhadan, pada seorang pun topa yang tawaf siapa akad bihadal baiti, di Baitullah ini, wasolat, dan sholat siapa akad ayyata saatin, mana saja saat waktu, sa'a yang mau siapa akad, min lailin, baik dari waktu malam, au naharin, atau dari waktu siang. Sahih. Nah ini tidak bisa diganggu-gugat kalau orang yang ada di sana, silahkan, itu kan. Rawahul khamsah, cerita pada di sini siapa 4 imam, yaitu Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, itu 5 imam. Wasohaha, dan mensokhahkan pada hadis siapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi dalam kitab Sunan Tirmidzi juz 3 halaman 220. Wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban dalam kitab Sunan Ibnu Hibban juz 3 halaman 220. Itu. Jadi angka 6 Pisauqi juz 3 halaman 46 atau sampai 47, Rohmatis 1551 dan 1552. Ini penjelasan ini sudah ada rujukannya, artinya penanggung jawabnya sahih, ya, nilai hadisnya adalah sahih. Nah, ini ya penting bagi kita untuk mengetahui tentang nilai-nilai hadis. Jubair bin Mut'im itu siapa? Itu kan. Jubair bin Mut'im itu dilihat di bawah catatan kaki angka 4. Wadapun Jubair bin Mut'im itu Abu Muhammad Jubair bin Mut'im bin Adi bin Naufal Al-Qurashi An-Naufali. Jadi sering sholat sunnah. Kunyatuhu, adapun alam kunyahnya Jubair bin Mut'im itu Abu Umayyah. Aslama, masuk Islam siapa Jubair bin Mut'im qabla al-fathi, sebelum terbukanya Mekah. Wa mata, dan mati siapa Jubair bin Mut'im bil Madinati, di Madinah. Wa kana, dan ada siapa Jubair Mut'im itu aliman, orang yang alim.
bil babil arabi bil babil arab, di pintu Arab. Akhoda mengambil dalika demikian ini siapa Jubair bin Mut'im dalika pada demikian dia itu sebagai orang alim bil babil Arab dengan bab keterangan Arab min Abi Bakr Siddiq wa tufiya dan diwafatkan siapa Jubair sanata 58 Hijriah. Makanya ya termasuk orang yang bisa dipercaya untuk menyampaikan hadis ini dan dibenarkan. As-safak adapun safak, kata safak mego itu al-humratu yang merah. Disebut mego itu mego merah. Itu waktu maghrib itu. Waktu maghrib itu kalau masih ada merah-merahnya itu masih boleh sholat maghrib. An Ibnu Umar dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna nabiyya bahwa sungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda Nabi. As-safaku adapun mego itu al-humratu merah. Jadi yang dimaksud mego itu mego merah. Dhaiful isnad. Rawahu Daruqutni, yaitu bercerita pada hadis ini siapa Daruqutni, Imam Daruqutni. Dalam Sunan Daruqutni juz 1 halaman 269 raqam hadis 3 sampai 4. Wa sahhaha dan mensahihkan pada hadis siapa Ibnu Ujaimah, yaitu Bisohi 1 halaman 183 sampai 182 183 raqam hadis 354. 354. Wa ghairuhu dan selainnya Ibnu Ujaimah waqafa mewakufkan hu pada siapa ghairuhu pada hadis ala Ibni Umar. Hadis ini sebenarnya yang selainnya imam-imam ini memaukufkan, hukumnya maukuf tidak marfu seperti ini. Itu maukuf berhenti di namanya Ibni Umar saja. Ma huwal fajru allati tajibu bi shalah. Kan ada judul ma itu apa? Huwa adapun mal fajru yang disebut fajar allati tajibu yang wajib bihi di lati apa salatu salat. Yang disebut itu fajar yang wajib sholat itu fajar apa? Itu kan. Makanya yang dimaksudkan adalah fajar itu ada dua. Nah, dari situlah perlu kita ketahui al-fajru fajroni nanti begitu itu. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala berkata Ibnu Abbas, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fajru adapun fajar itu fajroni. Ada dua fajar. Satu fajrun fajar yahrumu yuharramu yu'arrimu yang mengharamkan apa fajar atau ama untuk makan. Watahillu dan menghalalkan apa fajar di dalam watahillu dan menghalalkan di dalam fajar apa salatu sholat. Ada fajar itu mengharamkan makan, menghalalkan sholat. Nah, itu kan itu haram makan, halal sholat ya subuh itu fajar sodik. Wa fajrun dan fajar tak rumu yang haram di dalam fajar opwa sholatu sholat ay sholatu subuh ki maksudnya sholat subuh waya ilu dan alal di dalam fajar opwa tamu makanan. Ada yang di fajar yang kedua haram sholat, nah itu kan maksudnya sholat subuh halal makan, itu namanya fajar kadhib. Sahih hadis ini. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih. Rawahu cerita pada hadis siapa Ibnu Ujaimah fi sahih dalam juz 1 halaman 184 raqam hadis 356 bahkan mengatakan yaitu Ibnu Ujaimah lam yarfa'hu bidunya. Nah itu kan tidak mengangkat pada hadis ini bidunya wairu Abi Ahmad Az-Zubairi. Itu. Wal Hakim dan kitab Hakim bil Mustadrak juz 1 halaman 191 bahkan berkata musyarrih hadisnya sahih menurut syaratnya Bukhari dan Muslim di dalam keadilan para rawi-rawinya. Ning Bukhari Muslim tidak mengeluarkan hadis ini, tapi persyaratannya sama. Dan saya menyangka annahu ra'aituhu, saya menyangka bahwa saya melihat dari hadisnya Abdullah bin Walid An-Sauri mauqufan. Itu kan, wallahu alam wa faqad Dhahabi.
Bahwa hadis ini dinilai mauquf itu dicocoki oleh Imam Dzahabi. Aku berkata, Musyarrih berkata, dikeluarkan pula oleh Baihaqi ya, dalam Tarikh Baghdad, dikeluarkan oleh Muhaddis Al-Albani dalam kitab Sahih Raqam 693. Hadis ini hadis yang sahih, bisa dikatakan sahih. Wasohaha dan mensohehkan siapa Uzaimah dan Hakim pada hadis. Hadis selanjutnya yaitu anna as-afdhalus shalah, utamanya salat, lebih utamanya salat, itu kan? Lebih utamanya salat itu afdalu a'malis shalah bi awali waktiha, di awal waktunya salat. Jadi yang paling afdal itu ya begitu waktu masuk langsung kita melakukan salat. Wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala, berkata Ibnu Mas'ud, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mal, adapun lebih utamanya perbuatan atau pengamalan itu as-shalatu salat bi awali waktiha, di awal waktunya salat. Sahih, di sini sahih. Rawahu Tirmidzi, yaitu diceritakan oleh Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi juz 1 halaman 2326 Raqamatis 173 dengan lafaz as-shalatu ala mawaqitiha. Salat itu tepat pada waktunya salat. Bahkan Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Nah itu kan. Wal Hakim dan Imam Hakim fil Mustadrak juz 1 halaman 188 sampai 189. Bahkan beliau mengatakan sungguh hadis ini telah diriwayatkan oleh banyak dari sahabat, dari Syu'bah yang tidak dituturkan lafaz selain Hajjaj bin Sa'ir an Ali bin Khobsin. Hajjaj bin Hafid itu termasuk orang yang bisa dipercaya. Bahkan Imam Muslim menjadikan hujjah sebab Ali bin Hafs al-Madini. Berkatalah Musyarrih, bahkan Imam Muslim menjadikan Hujjaj bin Sa'ir seperti halnya dalam kitab yang mengumpulkan antara rawi-rawi yang sahih bagi Ibnul Qaisarani juz 1 halaman 99 Raqamatis 388 wa bi Ali bin Hafsin al-Madani aidan, seperti dalam rawi sahih Muslim Ibnu Manjuh juz 2 halaman 54 Raqamatis 1132. Ini banyak rawi yang menceritakan. Wasohaha dan mensohehkan dua orang itu Tirmidzi dan Hakim pada hadis. Wa asluhu, adapun asalnya hadis ini itu bisohihaini di dalam Bukhari dan Muslim. Bukhari juz 2 halaman 9 Raqamatis 527 dan juz 6 halaman 3 Raqamatis 2782. Nah, ini Muslim juz 1 halaman 59 sampai 90 Raqamatis 137 dan yang lain-lain. Jadi hadis ini bisa dipakai pedoman dan hukum. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan tentang hadis yang menjelaskan waktu. Adapun hadis awal waktu ridwanullah itu penjelasan seperti itu adalah hadis maudhu. Nah, jadi awal waktu itu ridhonya Allah, lalu tengah-tengahnya itu rahmatnya Allah, akhirnya itu namanya afullah. Kalau dikatakan hadis yang ini yang mendhaifkan adalah Daruqutni dengan sanad yang dhaif sekali, ini tidak bisa dipakai hukum menurut Imam Daruqutni. Pastikan kena apa hadis itu kok disebut maudhu. Nah itu kan babnya nanti ada alasan-alasan tertentu. Mungkin itu dulu. Selanjutnya kita kaji tentang bab puasa. Bab puasa yang menjelaskan bahwa sebab apa tanggal itu kok bisa ditetapkan. Kemarin sudah dikaji, yaitu rukun-rukunnya puasa. Bagi puasa ada dua rukun yang bisa tersusun, di antara keduanya itu secara sebenarnya, yaitu intinya di sini ada dua. Satu yaitu al-imsak anil mufattirat, menahan dari beberapa perkara yang membatalkan puasa, mulai dari munculnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Yang kedua di situ adalah
Kemarin sudah kita kaji niat. Rukunnya itu niat. Karena firman Allah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Surat Bayyinah ayat 5. Yaitu mereka Yahudi Nasrani itu tidak diperintahkan kecuali supaya mereka itu menyembah kepada Allah secara orang yang memurnikan agama terhadap Allah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sabda dasar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Amal itu sah karena ya satu tujuan, niat. Jadi ada ajam wa innamal likulli imri'in, dan sungguhnya bagi setiap seseorang manawa apa yang diniatkan. Jadi ya sesuai dengan niatnya. Makanya wala buddha, dan tidak boleh tidak wajib hukum antakuna jikalau ada niat itu qoblal fajri, sebelum fajar shadiq min kulli lailatin, dari setiap malam, min layali syahri Ramadan, dari malam-malamnya bulan Ramadan. Karena ada hadisnya Hafsah, qalat berkata Hafsah, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam yujmi isyam qoblal fajri fala syamalahu. Barang siapa yang tidak mengumpulkan, maksudnya yujmi itu akamun niat wal azimah, mengumpulkan niat, tujuan puasa qoblal fajri, sebelum fajar shadiq, fala syama, maka tidak ada puasa itu sah lahu bagi orang. Ini puasa wajib ini. Rawah Ahmad wa Ashabu Sunan wa Sahih Ibnu Biyaimah wa Ibnu Hibban. Jadi watasihu bi ayyi juz'in min ajza'il laili, dan niat itu sah dari bagian mana saja, bagian pokoknya malam. Dan wala yustaratu talafut biha fa innaha amalun qalbiyun la dakhala lisan bihi. Tidak disyaratkan melafatkan niat itu. Lafat itu sautun yastamilu hurufal hijaiyah. Berarti ada suara. Itu tidak disyaratkan. Syarat itu kan sesuatu hal yang harus dilakukan. Melafatkan niat, karena itu niat adalah amalan yang bersifat hati. La dakhala lisan bihi. Tidak masuk lisan ke dalamnya. Fa inna haqiqataha al-qasdu ilal fi'li imtithalan li amrillahi ta'ala. Karena hakikinya niat itu adalah bersengaja, bertujuan untuk melakukan sesuatu karena taat tunduk terhadap perintah Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, tolaban liwajihil karim. Dan kedua, mencari wajahnya Allah yang mulia. Makanya paman tasyakhara bilaili qasida syam taqarruban ilallah bihadal imsak wa huwa nawin. Barang siapa sahur di waktu malam, orang itu sengaja untuk puasa. Taqarrub, mendekat kepada Allah dengan adanya dia menahan makan dan minum, itu termasuk orang niat sudah. Sahur itu niat. Makanya waman ajama alal kafi anil mufattirat, siapa saja yang sengaja untuk mencegah dari perkara yang membatalkan puasa asna'an nahar, di tengah-tengah siang, mukhlishon lillah, orang itu hanya mencari ridha Allah, bahwa nawin, itu termasuk juga niat. Kadzalika, seperti itu juga termasuk niat, wa illam yatasakhar, walaupun tidak sahur. Karena sahur sendiri itu hukumnya sunnah. Kasirun, kebanyakan dari alim fuqaha itu mengatakan bahwa inna niyata syam at-tatawu. Sesungguhnya niat puasa sunnah itu tuji'u minan nahar. Bisa atau mencukupi sah dari siang. Ilam yakun qata'ima, selama belum makan. Qala Aisyah, dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam data yaumin. Ini ceritanya, membenarkan itu cerita tadi itu. Suatu ketika Nabi itu masuk ke rumahku. Waktu hari pakola Nabi, hal indakum syai'un, apakah di sisimu ada sesuatu yang bisa makan dan minum? Kulnan, jawab akulah, tidak ada. Kola Nabi, Pak ini soimun, maka hari ini saya puasa. Tengah-tengah itu, karena mulai pagi, mulai fajar shadiq sampai itu tidak makan dan minum. Diceritakan oleh Imam Muslim dan Abi Daud. Bahkan Imam Ahnafi mengatakan, mensyaratkan bahwa niat itu supaya jatuh qabla zawal, sebelum tergelincir matahari. Ini hadza huwal masyhur min qaulai Syafi'i, dari dua ucapan Imam Syafi'i. Adapun lahiriah dua ucapan Abdullah bin Mas'ud dan Imam Ahmad bahwa niat itu cukup qabla zawal, sebelum tergelincirnya matahari, wa ba'dah, atau setelah zawal, ala sawa, sama.
Terus siapa yang diwajibkan puasa itu? Gitu kan? Siapa saja yang diwajibkan puasa itu? Alaman yajibu, siapa yang wajib puasa Ramadan itu? Ajma'al ulama ala annahu yajibu syam alal muslimil akil al balik as-sahih al mukim wa yajibu an takunal mar'ah tahiratan minal haidhi wan nifas. Sepakat para ulama bahwa puasa Ramadan itu wajib atas orang Islam yang telah berakal, balik, umur, dan sehat, mukim, tamukim, tidak bepergian. Dan wajib melakukan puasa bagi wanita yang sudah suci dari haid dan nifas. Kalau sudah selesai haidnya dan sudah selesai nifasnya. Fala siyama la kafirin wala majnunin wala sobiyin wala maridin wala musafirin wala aidin wala nufasa'a wala syaikin kabirin wala amilin wala murdiin. Maka tidak wajib puasa itu atas satu orang kafir, orang yang stres, gila, anak kecil, orang sakit, termasuk musafir dan wanita haid, wanita yang nifas, dan juga tidak wajib atas orang tua sangat sekali, tua sekali, itu, dan juga tidak wajib atas orang hamil, orang yang menyusui. Ya ini. Jadi ya sudah dijelaskan, yaitu tidak wajib puasa satu atas orang kafir, orang stres, orang gila, anak kecil, orang sakit, musafir, orang wanita haid maupun nifas, dan juga tidak wajib puasa itu atas orang yang sangat tua dan orang hamil serta orang yang menyusui. Wabak duhaula, dan sebagian mereka semua yang kami sebutkan la siyama alai mutlaqon, mutlak tidak wajib puasa, seperti kal kafir, orang kafir ini yang mutlak, dan orang gila. Sebagian lagi itu diminta dari walinya supaya perintah puasa, itu kan termasuk anak kecil. Bagian wajib atasnya berbuka dan qadha. Itu kan ada yang wajib juga berbuka, nggak usah puasa, tapi wajib qadha. Siapa itu? Termasuk orang musafir dan orang haid, orang nifas itu kan. Wabadhum yurakhasu lahum bil fitri wa yajibu alal fidyah. Jadi sebagian mereka itu ada yang dirukhsahkan untuk tidak puasa, wajib bayar fidyah, orang tua itu. Ini semua adalah ada penjelasannya masing-masing sesuai dengan batasannya masing-masing. Itu yang mutlak itu orang kafir, orang stres, anak kecil orang tuanya, orang sakit kalau sembuh, musafir kalau sudah ini wajib qadha. Itu kan. Dan wanita haid nifas juga wajib qadha. Orang tua ini tidak usah wajib qadha, cukup tidak puasa bayar fidyah saja. Orang hamil wajib qadha. Ini cara penjelasannya masing-masing, tidak semuanya boleh tidak puasa begitu. Ada masing-masing. Adapun nanti akan kita bahas yaitu siyamul kafir wal majnun. Puasanya orang kafir dan orang yang stres, orang yang gila. Puasa itu adalah ibadah Islam, maka tidak wajib atas selain muslim dan orang gila yang tidak mukallaf, karena dia itu terkalahkan akalnya, yaitu manut terhadap apa yang dipikirkan oleh dia. Dalam hadisnya Ali radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, rufi al-qalam an salasin, diangkat kolam itu tidak menulis dosa apakah pahala dari 3 orang. Satu dari orang yang stres hatta yufiko, sehingga waras. Wani naim hatta istiqidho, orang tidur sehingga ngelilir. Wani sobi hatta yatalima, anak kecil sampai balik. Rawamat wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Adapun siamus sobi ini nanti akan kita kupas dalam bab yang selanjutnya. Demikian apa yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Mungkin ada pertanyaan, disilakan. Kalau toh tidak ada pertanyaan, maka saya akhiri pengajian dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.